Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Irfan Mahendra selaku dosen IT Governance. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan di kelas 7C. Terima kasih telah bergabung di sesi presentasi online untuk tugas mata kuliah IT Governance pada Zoom Meet kali ini. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok 7, yaitu rekan-rekan saya sendiri dengan Yoga Lesmana, kemudian ada Saudara Andi Saputro, ada Saudara Agung Prasetyo, dan Saudari Puspita Nurul Haidar. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai sesi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 dengan tema yang akan kami presentasikan, yaitu analisis tata kelola teknologi sistem informasi, sistem pembelajaran SMP Islam Al-Azhar Kembangan dengan COVID-5. Untuk pembahasan materi yang pertama, untuk latar belakang akan coba saya sampaikan. Boleh di skip, Mas Agung? Boleh skip? Di back. Oke, untuk latar belakang, di sini terkait perkembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, SMP Al-Azhar ini sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka, tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran. Untuk hal pemanfaatan teknologi informasi, di sini dalam sistem pembelajaran di SMP Al-Azhar ini merupakan salah satunya menggunakan LMS untuk proses pembelajaran. Boleh di next. Untuk tujuan dan manfaat, di sini adapun tujuan daripada penelitian kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama itu kami menganalisis peran teknologi informasi dalam mendukung sistem pembelajaran di SMP Al-Azhar. Lalu untuk yang kedua, di sini kami mengevaluasi tingkat kematangan daripada tata kelola teknologi informasi pada sistem pembelajaran yang ada di SMP Al-Azhar berdasarkan domain COVID-5. Untuk poin yang ketiga itu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada sistem pembelajaran di SMP Al-Azhar ini. Kemudian untuk manfaatnya itu sendiri dari penelitian kelompok kami yang pastinya itu membantu SMP Al-Azhar dalam beberapa hal. Yang pertama itu memberikan hasil rekomendasi mengenai peran teknologi informasi dalam mendukung sistem pembelajaran yang ada di SMP Al-Azhar ini. Untuk yang kedua, memberikan usulan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada sistem pembelajaran di SMP Al-Azhar berdasarkan framework COVID-5. Untuk sesi selanjutnya akan coba disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Agung Prasetyo. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Di sini saya menjelaskan
kerangka dari COVID-5. COVID-5, Control Objective Information dan Relate Technology, yang merupakan kerangka kerja yang menghasilkan enterprise, baik perusahaan, organisasi, maupun instansi pemerintahan, serta mengelola dan manajemen aset dan sumber daya IT untuk mencapai enterprise. Sehingga COVID-5 membutuhkan tata kelola teknologi yang mencakup aspek manajemen dari awal sampai akhir. COVID terhubung ke semua fungsi teknologi. COVID-5 juga terdapat sarana untuk kerjasama. Di sini ada prinsip COVID-5 sendiri. Ada 5 prinsip, yang salah satunya memenuhi kebutuhan kepentingan, mencakup seluruh perusahaan, menerapkan kerangka kerja integritas, memungkinkan pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Next, untuk penelitian kita menggunakan domain DSS, yaitu Deliver, Service, and Support. Domain DSS sendiri merupakan salah satu 5 domain COVID-5 yang termasuk Management of Enterprise IT. Domain DSS mempunyai fokus pada pengiriman data, layanan, dan dukungan yang memberikan untuk sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk proses domain DSS sendiri, kita menggunakan 3 domain, yaitu domain DSS 01 yang mencakup manajemen layanan, DSS 02 manajemen permintaan dan insiden, dan DSS 03 yang mencakup manajemen masalah. DDS 01 yang merupakan mengelola layanan dan dukungan dalam pengelolaan operasi, serta memantau performa aplikasi untuk memastikan respon cepat dan tanpa gangguan. Untuk DSS 02 yang berhubungan dengan penanganan insiden TI dan permintaan layanan untuk memastikan solusi yang cepat dan meminimalkan dampak terhadap bisnis, serta mengumpulkan dan menganalisis masukan atau keluhan pengguna tentang aplikasi. Untuk DSS 03 sendiri mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah dan akar penyebab masalah dan memberikan resolusi yang tepat dan menyelesaikan masalah teknis atau desain yang menjadi penghambat kepuasan pengguna. Next, untuk tingkat kematangan dan penjelasan akan dilanjutkan oleh Mas Andi. Ya, terima kasih Mas Agung atas waktunya. Untuk tingkat kematangan sendiri di sini dibagi menjadi 5 level. Tingkat kematangan yang level 0 atau incomplete atau tidak sempurna di sini adalah proses tidak diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan prosesnya. Lalu yang level 1 perform atau dilakukan, proses yang diimplementasikan mencapai tujuan prosesnya. Level 2 manage atau dalam arti mengelola, adalah proses dikelola dan hasil ditentukan, dikendalikan, dan dipelihara. Lalu level 3, establish atau dilaksanakan, proses standar didefinisikan dan digunakan di seluruh organisasi. Lalu level 4, predictable, diantisipasi, proses dijalankan secara konsisten dalam batas yang ditentukan. Lalu level 5 yang terakhir adalah optimizing, optimal, proses ini terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan saat ini dan yang diproyeksikan. Next. Next. Next, Mas. Dan di sini ada 2 tabel. Yang pertama adalah koresponden guru. Yang pertama dibagi dari kolom pertama itu domain, pernyataan, total koresponden, dan rata-rata skor. Lalu di proses pertama yaitu DSS 01, untuk total pernyataannya itu ada 5, dan total skor respondennya itu ada 41 dengan rata-rata skor 2,05. Lalu di proses DSS 02, total respondennya itu adalah 24 dengan rata-rata skor yaitu adalah 2. Lalu di proses DSS 03, dengan total skor responden itu adalah 41 dan rata-rata skornya adalah 2,05.
Lalu koresponden murid dengan domain DSS01 yang terdiri dari 5 pernyataan, total korespondennya itu adalah 202 poin dan rata-rata skornya adalah 2,02. Lalu proses DSS02 dengan pernyataan 3 dengan total skor responden itu adalah 120 dan rata-rata skornya adalah 2. Lalu pada proses DSS03 yang terdiri dari 5 pernyataan, total skor respondennya itu adalah 202 dengan rata-rata skornya 2,02. Next, Mas Agung. Dan di sini adalah dua tabel dengan tingkat kematangan level domain DSS01, DSS02, dan DSS03 pada guru. Dan di sini kita bisa melihat adalah gap yang dihasilkan dari proses-proses sebelumnya, dari perhitungan sebelumnya, yaitu proses domain 01 pada proses DSS01, DSS02, DSS03 dengan rata-rata kematangan level sekarang itu adalah 2,05, 2, 2 dan 2,05 yang level diharapkannya itu adalah 5. Lalu gapnya di sini kita bisa lihat 2,95 untuk DSS01 dan gap untuk DSS02 itu adalah 3, lalu DSS03 itu adalah 2,95. Lalu tingkat kematangan level domain proses DSS01, DSS02, DSS03 pada murid, proses domainnya itu tidak jauh berbeda pada yang terjadi di tingkat kematangan pada guru. Di sini bisa kita lihat proses DSS01 dengan gapnya itu adalah 2,95. Lalu DSS02 dengan rata-rata kematangan level 2, dengan level yang diharapkan ada 5, maka gapnya itu adalah 3. Lalu DSS03 dengan rata-rata kematangan levelnya itu 2,02, level yang diharapkan itu adalah 5, maka gapnya itu 2,95 yang tidak begitu berbeda jauh dengan level kematangan pada guru. Next. Untuk rekomendasi akan dibacakan oleh teman kita yaitu Mbak Nur. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Nur. Ya baik, terima kasih Mas Andi. Izin melanjutkan presentasi untuk kelompok kami. Di sini untuk rekomendasi ada 3. Yang pertama, upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi tentang prosedur dalam pengelolaan sistem yang ada di pembelajaran oleh tim IT. Yang kedua, memaksimalkan pelaksanaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM bagi pengelola sistem pembelajaran. Next, Mas Agung. Oke, kemudian kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kematangan IT di SMPIA Al-Azhar, Kembangan, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan IT pada domain DSS 01, 02, 03, baik pada guru maupun murid masih berada pada level 2. Yang berarti proses pengelolaan IT telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya konsisten dan terstruktur. Terdapat gap yang signifikan antara level saat ini dan level yang diharapkan, yaitu level 5, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal prosedur dan pengelolaan sistem pembelajaran berbasis IT. Yang kedua, pentingnya peningkatan dalam pengelolaan IT. Jadi meskipun sistem pembelajaran berbasis IT sudah diterapkan, hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan operasional dan tanggapan terhadap permintaan pengguna serta penyelesaian masalah masih terbatas. Peningkatan diperlukan untuk memastikan aksesibilitas sistem yang lebih stabil dan terorganisir, serta mempercepat respon terhadap keluhan dan pembaruan sistem. Next, Mas Agung. Oke, untuk sarannya, berdasarkan hasil yang telah diuji dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dalam konteks yang sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengevaluasi kembali atau melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui keadaan yang sesuai dengan harapan penelitian itu sendiri. Yang kedua, menambahkan domain COVID-5 lainnya guna mendapatkan analisis tingkat kematangan yang lebih akurat.
Karena di penelitian ini hanya menggunakan satu domain saja, yaitu domain DSS, Deliver, Service, and Support. Oke, untuk kesimpulan dan saran, saya kira sudah selesai sampai di sini untuk presentasi dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator kita, Mas Yoga Lesmana. Silakan Mas Yoga, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 7 atas pemaparan materi yang luar biasa yang telah disampaikan tadi. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Irfan Mahendra atas perhatian dan supportnya untuk tugas mata kuliah IT Governance ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan perjuangan untuk kelas 7C. Semoga informasi yang telah kelompok kami sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk proses pembelajaran kita semua. Kami menyadari bahwasanya kelompok kami masih banyak kekurangan baik dari segi materi ataupun informasi yang kami sampaikan tadi, karena memang kita semua di sini masih dalam proses belajar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, saya, ataupun rekan-rekan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.